Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Agus Yuswono, yang diwakilkan oleh Bapak Rizwo SPD, yang kami hormati rekan CGP yaitu Bapak Indi Kunaipi SPD dan Ibu Siti Fatona SPD, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Solo. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Tak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang keempat pemaparan materi diseminasi budaya positif, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Langsung saja untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Teti Rahmawati. Dimohon kepada para hadirin semuanya untuk berdiri. It's time to begin the fifth lesson. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diwakilkan oleh Bapak Rizwo SPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul menemani teman-teman kita yang sedang melaksanakan
diseminasi budaya positif ya. Diseminasi budaya positif. Tak lupa salawat dan salam marilah kita selalu curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati teman-teman CGP dan juga rekan-rekan guru ya, yang akan mendapatkan informasi dari hasil atau pengembangan CGP-nya. Pertama, saya berharap kepada teman-teman CGP semoga bisa lulus sesuai dengan harapan. Ingat ya, bahwa CGP ini adalah program Kemendikbud, yaitu sebuah lembaga yang berusaha untuk meluncurkan pemimpin-pemimpin pembelajaran. Dan yang saya tahu tadi di diseminasi ini ya. Diseminasi ini kalau tidak salah yang saya tahu yaitu program presentasi ya, program presentasi dari seseorang ya, yang telah melaksanakan penelitian. Intinya begitu kan. Jadi semoga kita semua ya, yang menjadi objek presentasi penyebaran ilmu pengetahuan hasil penelitiannya ya kita akan mendapatkan ilmunya. Dan semoga besar harapan saya kepada teman-teman CGP bahwa hasil penelitian ini bukan hanya bisa dipresentasikan tetapi bisa diimplementasikan dalam pembelajaran ya. Mungkin itu besar harapan saya. Maaf barangkali sambutan saya tidak tepat ya, karena ya saya tidak mempelajari lebih dulu tentang diseminasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riswo SPD yang sudah memberikan sambutannya kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang pertama yaitu Bapak Indi Kunaipe SPD. Dilanjut untuk pemateri kedua yaitu Ibu Siti Fatona SPD. Kepada pemateri pertama Bapak Indi Kunaipe SPD saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Reza selaku moderator yang sudah mempersilahkan saya memberikan waktunya untuk memaparkan materi tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak Riswo SPD selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Salem dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati pula. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana berkat rahmat dan hidayahnya yaitu nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pada acara diseminasi pada pagi hari ini. Sholawat beserta salam tak lupa juga semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua selaku umatnya bisa mendapat syafaatnya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Riswo yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri acara diseminasi ini, dan juga Bapak Ibu guru saya ucapkan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif ini. Sebelum ke materi, alhamdulillah saya dan Ibu Siti Fatona sudah melaksanakan kurang lebih 2 bulan mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya juga tanpa 2 orang yang hebat ini tidak mungkin bisa seperti ini.
Nah, dua orang yang hebat ini, yang pertama yaitu Bapak Haryadi SPD, yaitu sebagai fasilitator, di mana Bapak Haryadi ini selaku pendamping saya di dunia maya. Jadi ketika Zoom, yang pendampingnya adalah Bapak Haryadi. Dan yang kedua yaitu Bapak Darsono SPD selaku pengajar praktik. Nah, untuk pengajar praktik ini yang mendampingi saya di pembelajaran secara langsung atau secara luring. Nah, sebelum saya memaparkan budaya positif, di sini kita biasakan bahwa sebelum melakukan suatu kegiatan kita membuat kesepakatan dulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira kesepakatannya di sini saya sudah mencoba membuat. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kira-kira bisa diterima Bapak Ibu? Oke, yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Terus yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Dan yang kelima yaitu mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan ini yang paling penting itu. Nah, yang paling penting yang kelima ya, kita harus gembira. Kalau kita terlalu semangat nanti malah tidak fokus. Ini kira-kira ada yang bisa ditambahkan atau dikurangi, atau ini terlalu berat, terlalu banyak? Cukup ya? Oke, kalau udah cukup, sekarang kita lanjut. Nah, sebelum ke budaya positif, di sini kita pelajari dulu bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara ini memberikan perumpamaan bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan pada anak, peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Nah, untuk filosofi yang pertama, di sini pendidik ini kita sebagai guru itu diibaratkan seorang petani. Kenapa diibaratkan seorang petani? Yang namanya petani itu kan kita harus merawat tanaman yang kita tanam, merawat dengan cara memberi pupuk, dengan pengairan dan sebagainya. Nah, di sini kita ibaratkan kalau di sekolah itu murid itu sebagai sebuah biji. Kita ambil biji jagung, misalkan biji jagung itu akan kita tanam, akan kita semaikan di tanah ya, di tanah. Nah, di sini ada dua perumpamaan. Yang pertama, kalau biji, misalkan ada satu biji jagung yang kualitasnya rendah atau sedang ya, kita tanam di tanah yang subur dan dirawat dengan baik, pengairannya cukup, sinarnya cukup, kira-kira biji jagung itu bisa tumbuh nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang sebaliknya, ketika biji jagung itu kualitasnya bagus, kualitasnya tinggi. Nah, di sini biji jagung tersebut ditanam di tanah yang tandus kering, tanpa dirawat, tanpa ada pengairan dan sebagainya. Kira-kira apakah biji jagung itu bisa tumbuh dengan maksimal? Nah, begitu juga dengan di sekolah kita. Semua murid kita itu beraneka ragam dengan berbeda-beda kemampuan. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik adalah merawat, membimbing, menuntun dan mengajarkan mereka supaya bisa menjadi orang yang menghasilkan peserta didik yang baik. Nah, berikutnya Ki Hajar Dewantara juga menganalogikan bahwa anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi kita itu harus menganggap bahwa siswa itu adalah sebuah kertas yang penuh dengan coretan. Nah, coretan-coretan ini ada yang namanya coretan negatif, ada juga coretan yang positif. Nah, tugas kita sebagai seorang pendidik untuk
bagaimana caranya agar coretan-coretan itu bisa terisi dengan coretan yang positif, yaitu dengan cara kita meminimalisir coretan-coretan yang negatif dan memberikan pemahaman ke anak atau menanamkan budaya-budaya yang positif agar coretan-coretan yang positif itu bisa mengalahkan coretan-coretan yang negatif. Berikutnya, Ki Hajar Dewantara juga ini mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini bahwa untuk pengertian dari pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat di sini tiap anak kita mempunyai kodrat atau kemampuan yang berbeda-beda yang dibawa sejak lahir. Nah, di yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga, bahwa pendidikan itu adalah sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu di mana kodrat yang merupakan kodrat alamiah bakat bawaan dari siswa. Sementara kodrat zaman ini kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang diberatkan di sini salah satunya adalah perkembangan teknologi. Di sekolah kita alhamdulillah ya sudah mengikuti perkembangan zaman, mulai dari contohnya kita udah tes tertulis sekarang berubah menjadi tes menggunakan kuisis ya, berarti udah sedikit banyak sudah mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah sehingga murid dapat mengembangkan potensi kodratnya. Jadi dari keempat ini dapat kita simpulkan bahwa budaya positif itu adalah suatu yang penting untuk mengembangkan potensi kodrat yang ada pada anak. Nah, sekarang budaya positif, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada restitusi, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yaitu adalah perubahan paradigma disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, seorang psikiater dan pendidik yang dalam kontrol teorinya yang kemudian hari berkembang menjadi dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sini ada miskonsepsi tentang makna dari kontrol. Itu yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita sekarang berpendapat bahwa kontrol murid itu ada pada guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada penjelasannya untuk ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu ya, jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin di sini yang lebih paham itu Ibu Desi ya, selaku guru konseling yang sudah sering menghadapi murid-murid yang bermasalah. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut.
Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik ataupun perilaku yang tidak disukai pasti memiliki suatu tujuan. Nah, yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, yang ketiga ini ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu malah menuju pada identitas yang gagal. Mengapa demikian? Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi ketika mereka merasa bersalah, malah mereka akan berpikir, oh berarti saya ini orang yang buruk. Jadi malah menurunkan karakter. Nah, untuk yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin ini kenapa tadi miskonsepsi, karena di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu tidak efektif dalam waktu yang jangka panjang, hanya sesaat. Nah, sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ini menurut Stephen? Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti jika kita ingin maju, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengubah perilaku kita. Apakah perilaku kita itu sudah baik atau belum? Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini beberapa perubahan dari stimulus respon yang berubah menjadi teori kontrol. Ternyata untuk yang pertama, menurut stimulus respon itu beranggapan bahwa realita kebutuhan kita itu sama. Ternyata kalau menurut teori kontrol itu realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Terus yang kedua, menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama, tetapi kita ubah ke teori kontrol menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kita istilahnya memaksa agar orang itu sama sependapat dengan kita. Ternyata menurut teori kontrol kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berarti kembali kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, menurut teori kontrol kita rubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir, model berpikirnya itu kalau pada stimulus respon bisa menang ataupun kalah. Tetapi pada teori kontrol, bagaimana caranya kita bisa menang. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba sebelum saya lanjut ke pengertian disiplin, ada yang tahu Bapak Ibu
Oke, bagus sekali jawaban dari Ibu Emi, bahwa Ibu Emi beranggapan disiplin itu adalah sesuatu yang bisa nanti ketika kita melanggarnya kita harus menerima konsekuensinya ya Bu. Kira-kira ada yang lain? Nah, Bapak Ibu paling berpikiran bahwa kita itu disiplin itu kita berarti harus datang tepat waktu ya. Intinya ke situ. Nah, ternyata menurut di sini ada beberapa pengertian menurut tentang disiplin. Yang pertama menurut Diane Gosen, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berarti belajar. Yang kedua, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin diri ini kita sama aja kita sedang menggali potensi yang ada diri kita untuk mencapai tujuan dari kita sendiri dan kita bisa dihargai dan lebih bermakna. Yang berikutnya, namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi tadi benar yang disampaikan Bu Emi tadi ada kepatuhan terhadap peraturan dan jika melanggarnya mendapat konsekuensi. Jadi di kita itu disiplin itu lebih dititik beratkan kepada kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya apa? Jadi menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika kita harus disiplin, kita merasa terbebani. Oh, ternyata saya harus disiplin. Ketika kita tidak muncul dari diri kita sendiri kata disiplin itu, kita akan merasa terbebani. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus di dalam suasana yang merdeka. Berarti suasana merdeka itu kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri dulu. Nah, adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga buat memberikan diri sendiri. Jadi kita di sini menerapkan kurikulum merdeka. Kita beranggapan bahwa kurikulum merdeka itu bebas dari perintah. Anak dibebaskan mau seperti apa. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak terlepas dari perintah, tetapi kita harus cakap memerintah diri. Jadi tidak bebas semaunya sendiri, tapi kita harus melaksanakan perintah yang ada dalam diri kita sendiri. Berikutnya, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kenapa demikian? Kalau kita mempunyai motivasi yang dari dalam diri kita, maka kita akan melaksanakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan dasar dari dalam diri kita, bukan hanya karena orang lain, karena dorongan dari orang lain. Nanti akan dibahas di materi berikutnya. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ketika kita udah disiplin terhadap sesuatu, pasti kita akan merasa bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Nah, makna disiplin yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diane Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu
satu tujuan mulia. Berarti kesimpulan dari dua pendidikan itu, intinya disiplin itu belajar mengontrol diri kita supaya kita bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai di sini dinamakan dengan nilai kebajikan yang universal. Nah, salah satu kebajikan yang universal di sini yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia saat ini adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini berarti nilai kebajikan ini semua sudah tertanam di profil pelajar Pancasila. Masih ingat ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada berapa, Bapak Ibu? Apa saja coba? Bagaimana terdapat pada nama Isa, beranak mulia, ternyata lebih cepat hafal ketika dinyanyikan. Kalau sudah disebutkan satu-satu malah bingung. Nah, ternyata ini adalah nilai-nilai kebajikan yaitu yang tertanam dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, tadi udah disinggung-singgung masalah motivasi intrinsik. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua mendapat imbalan penghargaan. Yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, sebelum dilanjut biar tidak sepaneng, coba kita explain dulu ya Bapak Ibu. Coba semuanya berdiri dulu. Explainnya mudah sekali. Saya ingin mengecek konsentrasi dari Bapak Ibu. Karena saya guru matematika, jadi akan berhubungan dengan matematika. Nah, ini cluenya itu adalah di tangan itu benar, di mulut salah. Di tangan benar, di mulut salah. Bisa dipahami? Nah, sekarang nanti akan saya tunjuk ya. Siap-siap semuanya. Coba Bu Iis, 2 ditambah 3. Nah, itu berarti belum konsentrasi. Tadi ingat cluenya, di tangan benar, di mulut salah. Harusnya jawabnya apa? 2 tambah 3. Berarti di tangan 5, mulutnya bilang 7 atau di selain 5. Paham? Nah, sekarang semua yang konsentrasi dulu. Pak Heri, 7 ditambah 2 10. Ini terlalu konsentrasi ya. Karena terlalu dijawab dengan cepat ya. Mikir dulu, kalau mikir dulu itu berarti terlalu konsentrasi. 3 ditambah 4 9. 7 ditambah 2 9. 2 dikali 3 6. Balik di sini. 7 ditambah 2 ternyata konsentrasi. Satu lagi ya. 1 ditambah 2 5. Berikutnya sekarang kita lanjutkan teori motivasi. Next Bu. Nah, sekarang di sini sebagai seorang guru, saya tanya
Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu melaksanakan tupoksi sebagai guru dengan baik, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Di sini ada 3 motivasi. Yang pertama, apakah Bapak Ibu melaksanakan tupoksinya sebagai guru itu dengan baik karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang kedua, apakah Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu ingin menjadi orang yang profesional dalam bekerja, menghargai diri sendiri sebagai teladan baik bagi murid-murid karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi? Sekarang Pak saya dulu jawab dengan jujur, kira-kira Bapak Ibu yang mana? Yakin dengan yang 3? Oh, yakin Saya dulu itu kan ada pinjer ya. Nah, kenapa Bapak Ibu itu dilakoni ya di lapangan pinjer sampai sini sampai tepat waktu dan sebagainya? Kira-kira untuk apa motivasi Bapak Ibu itu untuk pinjer? Takut dipotong tafsir. Tidak berhubungan dengan tafsir. Takut dan Bapak Ibu dipotong. Tidak berlaku buat kita ya. Nah, Memang profesional. yang benar itu berarti kita harus pilih yang ketiga. Berarti kita harus benar-benar dari dalam diri kita. Berikutnya, Bu. Nah, di sini ada penjelasannya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, untuk yang motivasi yang pertama ini merupakan motivasi yang tingkatannya paling rendah. Kenapa demikian? Karena kalau kita motivasinya karena tidak ingin dihukum, itu hanya bertahan beberapa saat. Contoh, kita ke anak menerapkan kalian harus datang atau harus mengerjakan soal tepat waktu, kalau tidak nanti bakal hukum ini. Pasti anak hanya ketika kali dihukumnya juga seperti itu, nanti diulangi lagi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang tadi. Di sini adalah orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, tadi apabila kita pinjam itu apa yang akan kita dapatkan? Biasanya kita namanya manusia tidak dipungkiri, tujuannya ya kita ingin ke finansial juga ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya yang ketiga. Nah, ini untuk yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi nanti yang ketiga ini berarti yang akan nantinya mengarah ke disiplin positif. Karena apa? Karena motivasinya itu benar-benar berasal dari diri kita sendiri, dan kita melakukan sesuatu itu dengan ikhlas. Nah, ini kesimpulannya untuk teori motivasi perilaku. Yang pertama tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu termasuk motivasi yang eksternal, karena itu datang dari luar. Kita datang ke sini itu mengajar tepat waktu karena takut ditegur atau di-share di kedinasan ya Bu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi tadi kita ke finansial, itu juga termasuk motivasi yang eksternal. Nah, yang ketiga ini termasuk
untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan yang sesuai dengan harapan kita. Ini motivasi internal yang tujuannya ke arah disiplin positif. Nah, berikutnya ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3 istilah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jujur Bapak Ibu, saya juga baru tahu hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu di guru penggerak. Dulunya saya tidak tahu masalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi. Hukuman yaitu tindakan terencana bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu hanya satu arah. Ketika ada anak bersalah, kita langsung bahwa kamu itu bersalah, berarti kan hanya ke anak tersebut. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi kalau yang bedanya antara hukuman dan konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah disepakati ketika kita melanggar sesuatu, konsekuensinya itu apa. Nah, yang ketiga, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang restitusi ini yaitu menciptakan agar murid itu bisa memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat, seperti yang sudah dilakukan sama Ibu Desi ya, segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Ini dijelaskan lagi bahwa itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Artinya restitusi pembayaran ganti. Ya, ternyata restitusi itu mencari solusi bersama. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini bukan berarti kita itu untuk menebus kesalahan yang sudah dilakukan oleh anak, tapi lebih ke belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, jadi mencari solusi untuk suatu masalah. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk restitusi ini nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh CGP yang satunya, yaitu Ibu Siti Papa. Nah, coba Bapak Ibu guru nanti dijawab ya. Di sini ada kalimat mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa? Konsekuensi? Tinggal pilih aja, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba diklik. Iya, tepuk tangan untuk. Yang kedua, di sini ada lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman.
Ya, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Kenapa konsekuensi? Berarti dia mengakui kesalahannya. Jadi di sini ada tidak berbentuk hukuman, tetapi karena dia berperilaku yang kurang kepada temannya, yang negatif, jadinya dia harus bertanggung jawab menggantikan kertas. Ya, konsekuensi karena ini kan berarti dia sudah melakukan salah, yang sudah mencoret buku temannya ya. Jadi konsekuensinya dia harus mengganti. Terus berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Coba dipilih. Hukuman apa konsekuensi? Oke, lanjut Bu. Nah, untuk berikutnya kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Nah, ini nanti dijelaskan sama Bu Patung. Berikutnya, nah sekarang posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru posisikan kita itu di mana? Next. Nah, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman. Yang ketiga, yang keempat itu adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dipilih oleh kita sebagai seorang pendidik untuk menyelesaikan masalah pada anak. Nah, posisi yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, biasanya kata-katanya itu, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia berarti hanya egois yang hanya mementingkan kepentingan diri. Yang berikutnya, posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi kalau tadi kan kata-katanya agak kasar kalau penghukum. Nah, untuk pembuat rasa bersalah itu lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasakan ketidaknyamanan, bersalah atau rendah diri. Tadi di awal
jelaskan disinggung mengenai miskonsepsi tadi ya, bahwa merasa bersalah itu akan meningkatkan karakter. Ternyata di sini merasa bersalah akan menimbulkan rasa tidak nyaman, bersalah, atau malah rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberi tahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, tadi dari kata ini juga, gimana kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu itu berbuat seperti ini? Misalkan ada anak yang berbuat salah di sekolah, kita kadang mengatakan, gimana kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan di sekolah? Nah, justru itu malah membuat murid itu merasa tidak berharga karena mereka sudah berbuat salah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positifnya di sini, jika kita melakukan posisi kita sebagai teman, positifnya kita bisa berhubungan baik atau terjalin baik antara guru dan murid. Nah, negatifnya apa? Negatifnya ketika kita memposisikan kita sebagai teman terhadap murid, itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid itu akan merasa kecewa dan dia berpikir, ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi jika kita memposisikan diri kita di posisi teman, memang ada sisi positifnya tadi, hubungannya dengan murid bisa lebih baik. Tapi ketika kita terlalu dekat dengan siswa, malah itu akan menjadi bumerang bagi kita. Jadi siswa itu akan lebih menganggap kita itu sama dengan teman-teman sebayanya. Jadi nanti bukannya kita seorang guru itu gila akan dihormati ya, tapi setidaknya kita harus punya jarak antara siswa dan murid. Berikutnya Bu. Yang berikutnya posisi pemantau. Posisi pemantau itu memonitor, berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang posisi pemantau, nih peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau ini sangat mengendalikan penghitungan catatan atau data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi pemantau ini lebih ke harus disertai dengan bukti tertulis. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan atau daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru adalah mengontrol murid. Tadi di awal ada miskonsepsi ya, bahwa ilusinya itu guru yang mengontrol murid. Jadi di sini itu contohnya zaman dulu kita sekolah itu ada yang namanya ketika terlambat poinnya berapa. Itu mungkin yang lebih cenderung ke posisi pemantau. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, posisi terakhir adalah manajer, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya,
sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi pada posisi manajer ini sebenarnya di dalamnya juga udah ada dua posisi, kita sebagai posisi teman ataupun sebagai pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut jika diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi tadi untuk nanti restitusi itu lebih ke bagaimana kita menanamkan pada murid itu supaya murid itu bisa menjadi manajer khususnya yang untuk dirinya sendiri. Nah, biar tidak bosan mendengarkan saya ngomong, ini ada satu contoh video yang memposisikan sebagai 5 posisi kontrol. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi dulu masih ingat ya videonya. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua posisi buat bersama-sama. Naren! Apa Ibu? Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sebenarnya bikin waktu susah ya? Nanti ibu yang suruh mata kepala Ini cocok buat murid. sampai tidak bisa mendengar. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu kesal lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama ya, sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Harusnya bunganya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Di kelas yang bisa demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu contoh cuplikan kata-kata yang memposisikan kita sebagai 5 posisi kontrol tadi ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang paling tepat itu yang mana? Sebagai manajer, di mana sebagai manajer itu kita menerapkan suatu restitusi. Oke, itu tadi tentang 5 posisi kontrol. Berikutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil belajar Pancasila. Ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Siti Fatma. Nah, yang ini juga nanti akan lebih dijelaskan oleh Ibu Siti Fatma.
Nah, penerapan yang sudah saya terapkan budaya positif di sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan budaya positif ya. Cuma kita tidak menyadarinya. Contohnya ketika guru piket di gerbang, kita kan salaman dulu, itu sudah merupakan budaya positif. Terus bisa juga dengan menerapkan keyakinan kelas. Nah, di sini di aksi nyata saya ini, saya untuk satu titik depan, yaitu budaya positifnya adalah menyusun kesepakatan kelas. Dan ini adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan untuk menyusun kesepakatan kelas. Yang pertama menempel hasilnya, dan yang kedua mengidentifikasi kesepakatan kelas. Untuk hasil dari kesepakatan kelas, karena saya bukan guru mapel, saya belum bisa ditampilkan, itu saya membuat anak itu di halaman buku pertamanya itu ditulis kesepakatan kelas di buku matematikanya, dan di bawahnya itu dikasih tanggal dan tanda tangan. Jadi ketika ada anak yang terlambat mengumpulkan tugas, coba silakan dibuka bukunya halaman pertama. Di situ tertulis mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi sewaktu bisa diingatkan. Untuk praktek segitiga restitusi, kemarin kami sudah melaksanakan praktek segitiga restitusi di demonstrasi kontekstual. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, pengalaman dan pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari modul positif ini, yang pertama adalah menemukan jati diri sebagai guru yang profesional. Jadi di sini setelah saya mempelajari, oh ternyata jadi guru itu harus seperti ini. Contoh hal kecil, menurut pendidikan, ternyata menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu harus berpusat pada siswa. Ternyata apa-apa yang sudah saya terapkan di sekolah itu jauh sekali di pembelajaran yang dengan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Terus yang kedua, bertambahnya wawasan tentang perilaku dan karakter murid. Jadi dengan belajar budaya positif ini, kita akan menambah wawasan kita. Oh, siswa ini berperilakunya seperti ini, karakternya seperti ini. Yang ketiga, menemukan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan melalui kolaborasi dengan rekan sejawat. Berarti di sekolah kita kebetulan sudah punya komunitas di mapel masing-masing ya. Terus yang keempat, selalu merefleksikan diri atas kegiatan yang dilakukan. Nah, ini yang keempat itu sangatlah penting. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita hendak merefleksi supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang dalam diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi saya di sini bukan berarti menggurui ya, bukan mengajarkan, tapi hanya kami di sini di modul 1.4 ini ditugaskan untuk menyampaikan materi apa saja sih yang sudah kami peroleh selama 2 bulan ini. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat atau penguasaan public speakingnya juga jujur saya masih kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.